Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan program magang Kampus Merdeka Praktik Kerja Teknik Sipil. Saya sendiri ditugaskan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan wilayah satuan kerja di wilayah 1 PPK 11 dengan nama Proyek Preservasi Jalan Samratulangi Manado, Batas Kota Manado, Tomohon, Tondano, Wasian, Kakas, Langoan, Ratahan, Belang, Air Madidi, Tondano, dalam Kota Tondano. Dengan dosen pembimbing Samuel Yakob Reki Rompis, STM MTMN PhD, dan saya sendiri Anastasia Laurencia Toar dengan NIM 210211010017. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, di sini terdapat informasi umum proyek, di mana terdapat paket pekerjaan, satuan kerja, nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, penyedia jasa, konsultan supervisi, serta tanggal SPMK. Di sini untuk paket pekerjaan, yaitu proyek preservasi jalan, seperti yang disebutkan di judul tadi, dan untuk tanggal kontrak 28 Februari dengan nilai kontrak 8 miliar, dan untuk satuan pekerjaan, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa itu preservasi jalan. Preservasi jalan merupakan kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan guna mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Dalam preservasi jalan sendiri terdapat perkerasan, bahu jalan, sistem drainase, dan perlengkapan jalan. Selanjutnya, dalam melaksanakan pekerjaan di PPK 11, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami melakukan mutual check awal. Nah, apa sih mutual check awal itu? Mutual check awal atau biasa disebut dengan MC0 merupakan kegiatan survei kondisi awal semua item pekerjaan di lapangan secara detail. Nah, selama periode pekerjaan berlangsung yang dilakukan oleh surveyor. Tujuan pelaksanaan MC0 ini adalah untuk menghitung ulang seluruh komponen pekerjaan 0% agar didapatkan volume pekerjaan yang real serta aktual sehingga potensi kekurangan volume atau kelebihan volume dapat dihindarkan. Nah, setelah melakukan MCA dan mendapatkan apa-apa saja pekerjaan yang harus kami lakukan, pekerjaan pertama yang dilakukan yaitu pekerjaan patching. Nah, pekerjaan patching atau penambalan ini dilakukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada badan jalan, terutama pada lapisan perkerasan dengan penutup aspal. Nah, dalam pekerjaan penambalan atau patching ini, sekeliling lokasi perkerasan jalan yang rusak harus digali, tapi penggalian harus berbentuk segi empat dengan sisi-sisi yang sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu jalan. Nah, pekerjaan patching ini dimulai dari lapisan demi lapisan yang paling bawah. Bahan setiap lapisan harus diisikan dan dipadatkan lapis demi lapis. Nah, untuk elevasi pekerjaan, perbaikan yang telah selesai dikerjakan harus sama dengan elevasi pekerjaan existing di sekelilingnya yang masih utuh. Selanjutnya ada pekerjaan pengaspalan. Nah, untuk paket pengaspalan di pekerjaan PPK 11 ini, paket pengaspalannya menggunakan ACWC Asbuton. Nah, Asphalt Concrete Wearing Course atau ACWC merupakan lapisan terluar yang ditempatkan di posisi paling atas pada konstruksi pekerjaan. Nah, kelebihan Asbuton memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik terhadap beban lalu lintas dan kondisi lingkungan yang berat. Nah, ketahanan terhadap suhu ekstrim lokal juga menjadi kelebihan Asbuton. Di sini terdapat gambar saya dan teman-teman saya hadir dalam pengaspalan di Jalan Sawangan, Air Madidi. Selanjutnya, pekerjaan pengaspalan. Ada beberapa tahap pekerjaan pengaspalan. Yang pertama dimulai dari persiapan permukaan, persiapan campuran ACWC, pemanasan campuran, lalu selanjutnya aplikasi campuran, lalu pemadatan dan penghalusan permukaan, serta pendinginan dan penutup. Dalam kegiatan pengaspalan juga dilakukan cordial trace.
Cordial test ini berfungsi untuk menentukan dan mengambil sampel dari perkerasan aspal. Nah, di jalan sehingga dapat mengetahui ketebalan perkerasannya. Karakteristik serta campuran dari aspal tersebut. Untuk pengambilan sampel aspal dapat dilakukan dalam beberapa titik dengan cara mengebor dengan mata bor atau yang lebih dikenal dengan diamond core bit di beberapa bagian yang telah ditandai. Selain pekerjaan aspal dan patching, dalam proyek ini juga kami mendapat pekerjaan bahu jalan beton FC15. Nah, bahu jalan sendiri merupakan bagian tepi jalan yang biasanya dipergunakan sebagai tempat untuk berhenti sementara. Kendaraan yang mengalami kerusakan atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, bahu jalan juga digunakan sebagai tempat untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat sehingga dapat terhindar dari berbagai macam kecelakaan. Nah, untuk campuran beton FC15 sendiri itu terdiri dari semen, agregat kasar, dan agregat halus. Selanjutnya, dalam kegiatan FC15 juga dilakukan core drill test. Nah, pada dasarnya, uji pelaksanaan core drill beton di lapangan sama dengan uji pelaksanaan core drill aspal. Nah, untuk core drill beton ketebalannya adalah 10 cm sampai dengan 30 cm, sedangkan untuk uji core drill aspal ketebalannya adalah sekitar 2 cm sampai dengan 6 cm. Nah, di dalam proyek yang dilaksanakan ini juga, dalam proyek konservasi ini, kami PPK 11 juga mendapatkan pekerjaan saluran UDITS. Pekerjaan saluran UDITS ini merupakan permintaan khusus dari Wali Kota Manado. Nah, UDITS merupakan produk beton pracetak yang dibuat menyerupai huruf U. Dilengkapi dengan tulangan atau wire mesh dan dicor menggunakan beton mutu tinggi. Nah, dimensi dari UDITS ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan debit air yang dialirkan. UDITS dapat dipasang dengan baik maupun tanpa penutup. Jenis tutup UDITS dibedakan menjadi heavy duty, biasanya digunakan pada area yang kerap dilewati kendaraan berat, dan light duty, dipasang pada sisi jalan trotoar atau untuk pejalan kaki. Nah, untuk saluran UDITS yang dipasang di pekerjaan kami ini merupakan saluran UDITS yang biasanya disebut light duty karena dipasang pada sisi jalan trotoar untuk pejalan kaki. Nah, detail saluran UDITS dapat dilihat di sini, itu 1,5 kali 1,5 kali 2 precast. Selanjutnya, pekerjaan saluran UDITS dengan tahapan pembuatan UDITS. Nah, tahapan pembuatan UDITS sendiri itu yang pertama adalah metode pengucuran UDITS, yang kedua ada slump test. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pengukuran, selanjutnya galian tanah, pembuangan tanah bekas galian, lantai pekerjaan, pemindahan UDITS, penyambungan setiap UDITS, pengecoran UDITS, dan pembersihan. Selanjutnya di sini terdapat dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama memagang di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Di sini saya dan teman-teman saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, pekerjaan, bahkan hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah dipelajari di kampus, namun kami pelajari selama kami melaksanakan program magang ini. Dan tentunya sangat-sangat bersyukur karena bisa berada di kesempatan ini dan boleh melaksanakan program magang PKTS ini. Tentunya besar harapan kiranya apa yang saya dan teman-teman saya lakukan boleh bermanfaat di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.